Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan solat yang kedua adalah menyengaja menambahi satu rukun daripada rukun fi'li, seperti ruku atau sujud. Kalau ada orang yang sengaja menundukkan kepalanya sampai batas ruku, tapi bukan karena mau ruku habis dia turunkan kepalanya sampai batas ruku, maka setelah itu kembali dia berdiri, apakah dia mau baca Fatihah ataukah dia mau membaca ayat dari Al-Quran? Maka orang yang menurunkan kepalanya sampai batas rukuk tadi itu dianggap menambahi satu rukun, yaitu dari rukun fi'li. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang yang dia sengaja kalau seandainya adalah kita sholat duduk, kan rukuknya sholat orang duduk itu adalah batas, yaitu kepala itu sejajar dengan lutut. Lantas sewaktu dia sudah berniat untuk duduk tahiyat akhir, maka setelah bangkit dia duduk tahiyat akhir, kemudian karena dia salah duduknya, seharusnya akan duduk tahiyat akhir itu adalah duduk tawaruk, lantas dia duduk iftiras, lantas karena dia ingin meluruskan duduknya menjadi duduk tawaruk, maka diangkatnya pantatnya dan digeserkannya kakinya, tapi dia menggeserkan pantat kakinya dan mengangkat pantatnya, lantas bergeraklah kepalanya sejajar dengan lutut. Oleh para ulama mengatakan ini sudah menambah satu rukun dari rukun fi'li. Kenapa dikatakan dia menambah satu rukun dari rukun fi'li? Kenapa rukuknya orang duduk itu sebagaimana tadi saya jelaskan adalah batasnya, bahwa batas kepalanya sejajar dengan lututnya. Dan orang yang menempatkan, meluruskan tempat duduknya dari duduk iftiras tadi menjadi duduk tawaruk, maka lantas sampailah kepalanya sejajar dengan lutut, maka dianggaplah dia menambah satu rukun dari rukun fi'li. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, contoh yang berikutnya adalah kalau ada orang sujud, yang tadi sebagaimana saya jelaskan di atas, yaitu menambah satu rukun dari rukun fi'li, apakah itu ruku, apakah itu sujud. Maka contoh sujud adalah kalau ada orang sujud sewaktu melaksanakan solat, kemudian ada benda di atas keningnya, lantas diangkatnya, yaitu benda tadi, dan diangkatnya kepalanya, kemudian diletakkannya lagi keningnya, kecuali orang tidak sengaja sujud, yaitu ke atas duri, lantas dia letakkan kepalanya kena duri, terasa sakit, lantas terangkat kepalanya, maka yang seperti itu dimaafkan. Adapun yang tadi, kalau ada orang sujud ke tempat sesuatu yang keras tapi tidak terasa sakit, lantas digeserkannya kepalanya, diangkatnya kepalanya untuk menghilangkan alas yang keras tadi, maka itu dianggap menambah satu rukun, yaitu rukun sujud. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang, saya kasih contoh, karena mungkin kalau dia sholat berjamaah, sewaktu dia sholat berjamaah itu karena imamnya lama sujud, lantas mungkin banyak yang dibaca si imam, mungkin baca doa, mungkin dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu sampaikannya 13, atau dia menambahi doa-doa lagi sewaktu sujud, karena si makmum gak sabar, diintipnya imamnya, diangkatnya kepalanya, sewaktu dia ngangkat kepalanya karena imam belum bangkit, lantas diletakkannya lagi keningnya, maka posisi yang seperti ini adalah dianggap menambah satu rukun dari rukun sujud. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang saya maksud di sini tadi adalah menambah satu rukun dari rukun fi'li. Maka kalau ada orang yang menambah rukun qauli, seperti ada orang berulang-ulang membaca Al-Fatihah, makanya kata para ulama, kalau ada orang menambah rukun qauli kecuali takbiratul ihram dan salam, kalau ada orang takbiratul ihram berulang-ulang,
Kalau dia tidak memutuskan niatnya, kata para ulama, kalau ada orang yang seperti itu, Allahu Akbar, kemudian angkatnya lagi takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram yang kedua. Kemudian kata para ulama, kalau ada orang yang seperti ini berulang-ulang takbiratul ihramnya, takbiratul ihram yang pertama itu adalah takbiratul ihram yang sah. Kalau dia lantas meletakkan niat lagi takbiratul ihram yang kedua, itu takbiratul ihram yang membatalkan solatnya, dan hendaklah dia menambahi takbiratul ihram yang ketiga agar dia kembali masuk ke dalam solatnya. Kecuali ada orang yang takbiratul ihram yang pertama belum tuntas, masih Allah, maka itu kan belum sempurna. Kenapa? Karena ragu-ragu niatnya. Lantas dibetulkannya niatnya, masuk dia takbiratul ihram yang kedua, niat yang pertama tadi sudah dibatalkannya, kemudian takbiratul ihram dia yang kedua, maka takbiratul ihram yang kedua itu dianggap itulah takbiratul ihram yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, dan juga termasuk dia mengulang-ulang salam, ini juga membatalkan solat. Ada orang diulang-ulangnya salam yang pertama itulah adalah membatalkan solatnya. Ada orang mengucapkan, yaitu udah sampai tahiyat akhir, udah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, rukun solatnya udah sampai, lantas dia salam, assalamualaikum warahmatullah, tapi dilanjutkannya solawatnya lagi, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, maka salam lagi dia, maka salam yang pertama itu udah dianggap dia keluar dari solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang mengulang-ulang selain takbiratul ihram, juga selain yaitu salam, seperti ada orang mengulang-ulang doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, diulangnya lagi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, diulang-ulangnya seperti itu. Kemudian barulah dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu diulang-ulangnya lagi baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang mengulang-ulang bacaan, yaitu selain takbiratul ihram dan juga selain salam, maka tidak membatalkan solat. Maka oleh sebab itu, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh para ulama, yang termasuk adalah membatalkan solat itu adalah menambahi satu rukun fi'li, yaitu apakah itu seperti ruku, apakah itu seperti sujud. Tapi adapun yang menambahi rukun qauli, yaitu mengulang-ulang baca Al-Fatihah, yaitu mengulang-ulang baca tahiyat akhir atau tasyahud akhir, itu tidak membatalkan solat, kecuali dia mengulang-ulang takbiratul ihram dan mengulang-ulang salam, itu membatalkan solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.